JSO atau Jakarta Symphony Orchestra, tim ini yang dari 100% Indonesia yang lalu yang kedua adalah Ibu Unislov, konduktor dirigen KAM 2023 dan juga dirigen dari G20 Bali yang disaksikan oleh semua kepala negara dunia di Bali saat itu, dan yang terakhir perayaan HUT TNI ke-78 yang ada di Monas juga ya Ibu Yunis, dan tentu di Istana Negara kemarin sebagai dirigen dan menjadi viral karena membentuk konduktor yang blognya viral. Inilah mereka. Baik. Lalu yang ketiga adalah Rebecca Tom. Silakan Rebecca Tom. The first female conducting competition di Paris 2020. Dan sudah conduct bukan saja di Indonesia, tetapi di Jerman, Perancis, United Kingdom, Finland, Poland, belum lagi dengan nama-nama yang lain, terlalu panjang daftarnya. Dan yang terakhir, tetapi bukan yang tidak penting, ini ada penasehat dari Konser Akbar Monas dari tahun pertama, kedua sampai ketiga, Pak Timothy Sidik. Silakan Pak Timothy. Baik, saya duduk di sebelah Pak. Oh, di Indonesia. Baik, Pak Ardianto dari Kopindo. Jadi pertanyaan yang pertama, apa tema daripada Konser Akbar Monas 2023 ini? Dan yang kedua adalah ada tamu dari manakah yang nanti akan menghadiri di acara tersebut? Silakan, siapa yang menjawab? Selamat siang Pak Ardianto. Yunis. Kami punya tema selalu itu membawa kesatuan di dalam musik ya. Jadi bukan konser ada tema tersendiri, tapi memang kami menjunjungi Bhinneka Tunggal Ika, di mana nanti yang ngomong itu banyak orang. Memang kami fokuskan ke hire ke orang Indonesia yang musisi orang Indonesia dan penyanyi juga orang suaranya dari Indonesia. Dan memang kami mendukungkan lagu klasik ini untuk memperkenalkannya kepada penonton-penonton di Jakarta, warga-warga Jakarta. Banyak lagu yang memang sudah akrab di telinga, tetapi mungkin banyak yang tidak tahu itu lagu klasik. Jadi memang kami mau mengenalkan ini loh judul-judulnya. Gitu. Kalau soal tamu-tamu, kalau boleh saya jawab, tamu-tamu memang banyak yang kami undang baik dari instansi negara maupun yang dari luar negeri, karena memang mereka kami menjalin hubungan baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Tapi juga sebenarnya kami yang paling excited itu tamu-tamu yang penonton warga Jakarta. Untuk dari tahun pertama 2019 sampai ke 2022 itu penontonnya menambah. Kenapa? Karena kami yakin mereka menyebarkan berita ini bahwa tahun pertama itu lagunya bagus-bagus loh. Terus mereka mulai mengajak teman. Dan kami berharap hari ini mereka nggak cuma mengajak teman, dan berharap mungkin mereka ada yang punya anak juga. Jadi berkembang biak dan punya lebih banyak teman gitu aja. Ya. mungkin saya tambahkan ya tentang tamu memang ada beberapa yang kita undang dari berbagai negara, bukan, tetapi pemainnya juga all Indonesia juga. Itu semua dari Indonesia ya, jadi datang dari pelosok kota di Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika yang akan kita tampilkan nanti. Baik, ada dari bagus sekali karena memang biasanya kita masuk konser khususnya musik klasikal tidak boleh ada makanan dan minuman, tidak boleh ada yang bisa dilakukan konser seperti ruang konser ini. Sekarang outdoor di luar lapangan terbuka seperti Monas. Silakan Pak Ketua. Ya, saya jawab yang kedua dulu, nanti yang bagian musiknya saya sampaikan kepada yang lebih ahli. Karena kita nanti ada di outdoor, ya, jadi mau handphone dan segala jenisnya silahkan digunakan. Tapi jika
untuk misalnya bawa tripod terus pasang itu live sendiri. Tapi kalau mau foto, video silakan. Sepanjang duduk di kursi yang disediakan atau di tempat, jadi tidak lalu lalang mengganggu yang lain. Dan pentingnya juga tidak mengganggu yang lain, karena yang lain akan duduk itu pengen menikmati musik. Ya, jadi kalau masalah lagu-lagu, saya Rebecca. Kalau masalah lagu-lagu sih, kita pastinya ada lagu-lagu Indonesia seperti yang kita akan mengulaskan juga kayak Jual Kelapa, sedikit snippet aja ya, jadi ada bumbu-bumbu yang kita mau pakai. Itu ada juga misalkan lagu dari almarhumah Yesi Jamil, Biar Hijau. Itu sangat indah sekali. Jadi kemarin saya juga berbicara dengan musisi, lagu-lagu Indonesia itu sangat-sangat indah dan patut juga kita bataskan dengan baik ya. Dan juga ada lagu-lagu klasik. Jadi nggak cuma lagu-lagu klasik, kan tanya tadi kenapa komposer tersebut, karena itu yang banyak juga publik mengerti musik-musik tersebut. Tapi ada juga mungkin komposernya seperti Ibu Yuni sudah kasih tahu, mungkin pernah dengar lagunya, tapi tidak tahu komposer itu yang mengubah gitu. Jadi biasanya ada di handphone punya ringtone ya. Iya. Nah kayak itu Beethoven sebenarnya yang kompos. Iya Pak. Iya. Pak aja juga kan mau tahu ya. Gitu. Jadi banyak yang akan dikertaskan itu yang enak didengar untuk publik, untuk masyarakat luas lah. Iya. Dan juga mungkin saya bisa tambahkan kalau dilihat nanti banyak sekali yang bergelar kayak orang piknik, gelar pakai tikar, duduk di situ dengan keluarga dan anak-anaknya. Jadi benar-benar sangat-sangat kekeluargaan dan setiap orang segala usia bisa menikmati konser musik di tempat yang terbuka seperti Monas ini. Silakan ada terjawab Mas Nata. Jawab pertanyaannya. Ada ruang khusus kan? Khusus silakan Pak Ketua. Untuk tempat khusus mungkin disarankan untuk datang lebih awal karena ini publik akan sangat banyak sehingga susah dikontrol ya, dalam artian bahwa yang tahun 2022 juga sampai membludak itu juga susah buat salah satu panitia untuk lalu lalang untuk ngatur gitu. Jadi dimohon untuk bisa datang lebih pagi, nanti kami akan coba untuk siapkan tempat yang sebisanya untuk khusus untuk media. Itu. Walaupun nanti mengingat kalau masyarakat yang hadir sangat membludak, mohon maaf. Nanti kami minta maaf dulu. Ya. Tapi tetap ada ya? Ada, tetap ya. Kita melihat dari pengalaman tahun yang lalu, biasanya ada tenda yang khusus disiapkan untuk media atau rekan-rekan wartawan, dan yang memang sebaiknya datang lebih awal. Nanti bisa kontak dengan saya, yang memang khusus dengan saya berhubungan. Nanti kami akan mencoba memfasilitasi semua teman-teman wartawan. Karena tanpa wartawan, acara ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak. Yang kedua tadi yang kalau mau interview. Kami boleh interview, tetapi saya sendiri personally mungkin sebaiknya diinterview sebelumnya acara ya. Karena kalau sesudahnya acara itu juga berita dan biasanya orang-orang langsung lalu lalang lah, itu rusuh sekali gitu loh. Jadi kalau memang bisa ada dengan Helen bisa appointment untuk waktunya gitu, bahkan sesudahnya hari H juga masih bisa. We're very eager untuk mengenalkan musik klasik ke masyarakat. Saya mungkin tambahkan ya, kalau mengenai interview dan segala macam, waktu tahun 2029 saya ingat, 2019 sekitar, ini adalah jam 3:30, jadi sekitar jam 5 atau jam 4:30 sudah ada beberapa media sudah datang dan sudah interview, dan itu menjadi satu promosi juga untuk mengajak lebih banyak warga-warga Jakarta. Jadi itu satu hal baik ya. Dan saya kira konduktor dan beberapa panitia hampir sudah ada sejak jam 12 siang ya. Siap. Biar kejemur. Saya kira itu kali ya. Jadi kalau bisa
sekitar jam 4.30 sudah mulai datang, teman-teman media sudah mulai interview dan sudah siarkan dan ajak warga Jakarta datang. Karena ini paling baik. Ada di YouTube Pak? Live di YouTube? Kita tidak akan live streaming sebenarnya, tetapi nanti akan menjadi. Tetapi saya pikir kalau pada saat waktu interview bisa live streaming di YouTube atau apakah, tapi pada saat acara kita melarang memang itu live streaming supaya karena kualitasnya. Ada satu alasan saya tambahin ya, ada satu alasan kenapa kita tidak live streaming, yaitu karena memang lagu seperti ini lebih bagus kalau kuping kita yang diciptakan Tuhan itu untuk mendengarnya. Karena begitu sudah sampai ke media, ya audio video itu udah distorsi. Jadi kami mau mengajak orang untuk menyaksikan dan menikmati secara langsung. Di tahun 2019 ada foto yang beredar waktu kami memainkan lagu Blue Danube, itu ada warga kalau nggak salah 2 foreigner, itu mereka dansa di taman. Ya, itu nanti kita bisa share. Memang fotonya nggak terlalu bagus karena kan memang saat malam hari. Hal seperti itu tuh tidak bisa didapatkan kalau kita sekarang nontonnya melalui YouTube. Ya, dan kayaknya kita udah over tuh nonton live streaming selama 2 tahun berturut-turut, tentunya dari YouTube, Zoom, dan lainnya. Jadi saya berharap, kami berharap dari panitia orang bisa datang menikmati secara langsung. Baik, tidak umum. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin juga masih di kamarnya gimana selama 2 kali acara, apakah nanti akan diperketat lagi? baik. Segi keamanan. Baik. Pertanyaan yang baik. 1 dan 2, silakan. Saya jawab yang nomor 1 dulu ya mengenai lagu-lagu. Tadi, Sama. Oh, sama apa tidak? Jadi sebenarnya ada yang sama dari antara 2019 sama 2022, ada yang sama beberapa, tapi ada lagu-lagu baru juga. Karena kita juga sebenarnya pemilihan lagu itu juga tidak gampang. Karena durasi ada yang panjang, meskipun nanti per durasinya kepanjangan juga. Jadi pemilihan lagu itu sangat complicated sebenarnya. Tapi ada juga lagu-lagu baru yang dimana akan jadi lagu favorit baru gitu loh. Karena ada kombinasi dari orkestra dan juga ada kombinasi dengan kur, dimana kur juga akan menyanyikan lagu-lagu yang benar-benar enak didengar, lagu-lagu opera lah istilahnya ya. Itu pertanyaannya. Tadi sudah terjawab? Apa waktunya dari? Kalau durasi dari 6.30 sampai kira-kira jam 6.30 sampai jam 8.30 sampai jam 9 itu maksimal. Jadi orang bisa pulang dengan tertib setelah jam 9 kira-kira ya. Urusan keamanan kami mau ke sini. Kelihatan dari badannya. Jakarta aman Mas. Jadi dari segi keamanan kita juga perlukan tim keamanan internal dan tim keamanan dari aparat. Kita akan tetap jaga, tapi dari segi pada saat kita masuk ke wilayah Monas itu juga sudah satu wilayah yang cukup steril ya Pak ya. Yang ingin kita ciptakan di sini adalah bukan perasaan tidak aman. Jadi pendekatan terhadap keamanan itu kita upayakan semaksimal se-friendly mungkin ya, se-friendly mungkin sehingga tidak ada rasa ketakutan atau apapun itu. Tetapi kami percaya Monas adalah daerah yang sekarang sangat-sangat aman, sehingga warga Jakarta yang mau hadir jangan khawatir. Tempat parkir juga sudah besar, tetapi transportasi umum sekarang juga sudah banyak. Itu aja sih. Keamanan dibentuk atau diciptakan ada untuk kenyamanan buat kita semua. Terus kemudian juga musik yang ada, ini pasti penontonnya nggak akan bingar-bingar, loncat-loncat ya. Biasa penonton musik ini akan duduk dengan tenang menikmati dan mereka saling jaga keamanan masing-masing. Sudah terbukti dari 2019 kita 23.000 orang, kemudian tahun 2022 hampir 50.000 langsung. Data saya salah tadi. Oke, lebih banyak daripada itu. Tapi goyang-goyang boleh lah Mas. Goyang-goyang boleh. Segoyang waktu gue di istana boleh nggak? boleh Pak. Kalau track Target tahun ini berapa Pak Wijaya? kita berharap 100.000 lebih.
100.000 lebih. Diaminkan? Amin. Baik, dijawab Mas Daus. Mengenai musik-musik yang untuk anak muda, mungkin ibu tahun lalu nggak hadir. Jadi kalau bisa coba ke YouTube untuk KAM 2022, ibu bisa mendengarkan beberapa musik, dan itu pada saat 2022 juga banyak sekali anak muda yang hadir, dan mereka di sana duduk dengan tenang, mereka goyang, mereka nikmati. Jadi kami bisa melihat berbagai kalangan masyarakat, dari yang pakai baju yang keren banget sampai yang hanya pakai celana pendek dan kaos dan hadir bersama-sama, dan mereka benar-benar menikmati. Karena kami percaya bahwa musik itu adalah sebuah jendela bagaimana untuk mengizinkan manusia melihat tatanan ciptaan Tuhan yang begitu indah gitu ya. Jadi melalui musik kita bisa melihat bahwa sang pencipta kita adalah menciptakan musik dan sekaligus menciptakan alam semesta ini yang begitu indah, dan anak-anak muda itu bisa melihat dari situ. Boleh saya pengalaman saya bekerja sama dengan tim GBN waktu yang di Istana. Kita bahanan Nusantara ya, dan waktu yang G20 juga G20 itu banyak anak-anak orang Indonesia juga, serta waktu kita menjangkau konser Akbar Monas 2015-2022 itu saya berinteraksi banyak dengan anak muda, dan memang kita selama ini asumsinya bahwa musik itu untuk orang-orang yang sudah tua-tua ya, yang sudah rambutnya putih atau yang keras atas. Sebenarnya enggak, banyak yang kasih luka. Jadi sebenarnya tidak, karena dengan kalau Mas Mbak tahu yang isi Yogyakarta ya, Institut Seni, terus itu banyak sekali anak-anak kita, pemuda-pemudi kita, bangsa kita yang selalu mendalami musik klasik, tetapi mungkin tidak dikenal. Dan itu bukan orang-orang yang kaya, tetapi mereka yang memang cinta musik yang tekun. Pemusik-pemusik kita sendiri di dalam orkestra dan yang ikut paduan suara itu banyak yang anak muda ya, benar ya. Ada lebih dari 50% itu anak muda, dan juga waktu kita jangkau melalui sosial media, yang pakai sosial media itu orang muda atau yang berjiwa muda. Ya, jadi memang kalau dibilangin apakah anak muda akan enjoy, apakah ada muda, banyak sekali. Dan musik klasik bukan terbatas. Dari 2022 penonton yang ada di bagian depan yang duduk bersila nempel lesehan itu anak-anak muda semua. Itu mereka yang kuat, karena yang tua nggak kuat. Saya juga boleh tambahin sedikit. Sebenarnya banyak sekali musik-musik klasik yang sudah dimodifikasi di artis-artis luar negeri atau artis dalam negeri yang kita sebenarnya nggak tahu. Seperti ada ada musik yang sudah 100 tahun itu digabung dengan DJ. Jadi DJ-nya itu bikin musiknya dari komposer itu, dan itu jadi viral sekali. Gitu. Nanti kalau saya ingat namanya saya kasih tahu. Tapi sebenarnya musik klasik itu benar-benar bisa mencakup salah Indonesia. Tapi orang-orang muda itu sebenarnya suka. Gitu. Cuma karena konotasi mungkin ada salah, misalnya dikasihnya yang terlalu berat. Jadi selalu pemikirannya musik klasik itu terlalu berat, nggak bisa untuk anak-anak muda. Sebenarnya banyak DJ itu kalau lihat di YouTube atau di Spotify pakai musik klasik, gitu. Cuma kita nggak tahu aja, atau banyak yang nggak tahu ya, gitu sih. Ntar boleh main dong. Nanti coba nanti ya. Atau kita memainkan dulu satu lagu sebelum kita masuk ke set. Pak, kita akan ada paduan suara yang menampilkan orang yang akan bernyanyi secara serentak, dan itu satu paduan suara yang luar biasa suaranya, dan itu adalah semua, sekali lagi saya tekankan, itu adalah semua orang Indonesia kita dari berbagai penjuru kota atau penjuru daerah ya. Itu satu. Seriosanya saya nggak bisa jadi seriosa sih, kalau bisa saya maaf. Tapi tetap dari perpaduan-paduan suara itu kita akan menampilkan lagu-lagu yang baik. Nah, ada berapa lagu? Silakan mungkin dari Rika. Ya, lagunya tidak termasuk lagu Indonesia, itu ada 17 lagu. 17 lagu
Nah, tadi lagu yang dimainkan adalah lagu klasik sudah lama sekali, namanya Tisch Polka. Polka adalah salah satu dansa dari negara Austria, dan biasanya mereka memainkan ini waktu mereka lagi mau dansa. Jadi silakan, tadi saya udah lihat ya banyak yang kepalanya nganggur-nganggur gitu ya. Jangan malu-malu Pak, kalau di Monas nganggurnya kenceng, biasanya kenceng. Kita sangat senang sekali gitu. Jadi lagu-lagu kayak gini sebenarnya anak-anak muda suka gitu loh. Selain sekali lagi karena mereka nggak tahu lagu klasik ya. Nah, masih banyak lah kayak gini ya. Jawab ya, Mas Mobil. Baik. Monas, tempatnya di Monas. Ya, 2019, 2022, 2023. Tapi dari 2017 sampai dengan 2019, orkes yang sama, Jakarta Sinfonia Orkestra dan Jakarta Oratorio Society Paduan Suara itu sudah berkeliling di Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Pontianak, Samarinda, terus lanjut Batam, Singapura, Australia, Hong Kong, Taiwan, New Zealand. Ini sudah jalan. Itu 2017-2019. Kemungkinan besar berikutnya jika memungkinkan akan ada tempat-tempat lain. Dan Pak Wijaya dari Ketua. Ya. Boleh saya tambahkan ya? Silakan. Jadi memang Pak Stephen Tong itu dia yang sangat mencintai Indonesia, dan memang beliau mau mengenalkan musik klasik ke Indonesia. Sudah menunggu lama sekali untuk bangsa Indonesia bangkit mengenalkan diri. Tetapi memang sampai saat ini sampai akhir tahun 2009 gedung ini diinaugurasikan. Sejak itu ada konser setiap bulan di gedung ini oleh Jakarta Sinfonia Orkestra dan Jakarta Oratorio Society. 10 tahun setelah berdirinya gedung ini, maka dia adalah musik dibawa untuk keluar dari gedung ini dengan grup yang sama, begitu. Ya, ini dikenakan ke Indonesia. Tetapi dari 2017 Pak Tong ini bilang, mari kita mengenalkan nggak cuma di Jakarta, tapi mengenalkan diri ke beberapa kota di Indonesia. Itu dinamakan Grand Concert Tour. Dan itu bukannya berhenti karena kita bosan keluar, nggak. Karena itu waktu itu berhenti karena COVID. Jadi memang sejak zamannya COVID itu kita banyak terhambat, tapi sekarang kita ngegas lagi. Dan semuanya self funded ya. Jadi biaya semua ditanggung sendiri, independen oleh ASC, Orkestra Sinfonia Jakarta. Tidak ada afiliasi, tidak ada sponsor, dia dana semua, ada urunan dari masing-masing yang ikut juga ikutan. Itu dilaksanakan hanya karena cinta Indonesia. Ya, Bhinneka Tunggal Ika disatukan di dalam konser Akbar Monas 2023. Dan ini kalau kita lihat dibandingkan dengan di luar negeri, di kota-kota besar di seluruh dunia, selalu diadakan konser seperti ini khusus di musik klasikal. Tapi kalau di Indonesia ini sesuatu yang sangat baru sekali. Bagaimana musik klasikal bisa dimainkan di ruang terbuka. Yang biasa kita tahu di ruangan yang tertutup seperti ini, kedap suara dan segala aturan dan persyaratan untuk punya satu konser. Kejauh ya, Mas. Jadi kalau saya ikut pertanyaannya, apa ya pertanyaannya? Sudah siap jawaban? Ayo kamu persiapan. Kamu dari nanti makanya namanya ketua, ingat semuanya. Jadi secara persiapan fisik kepanitiaan itu semua diadakan 1 bulan terakhir. Tetapi musisi ini mereka dipersiapkan dari kecil, ya. Jadi bukannya mereka baru kita comot, terus kamu perform nih 1 bulan lagi, terus belajar latihan, terus sistemnya yang lembur baca skor, enggak. Mereka memang sudah dipersiapkan dari kecil
musisi itu uniknya itu karena mereka ada disiplin. Jadi kalau mereka ini tidak boleh cuma latihan setengah jam per hari, mereka harus latihan berjam-jam. Dengan itu mereka kalau siap tempur lah, basically kayak tentara tapi di dalam musik gitu. Tapi secara kepanitiaan memang kami menjajaki 1-2 bulan terakhir ini dengan segala perizinan, dengan bagi brosur apa segala itu, mereka gitu. Terus kedua saya lupa. Dari negara sahabat siapa saja? Yang sahabat sama kita. Sahabat. Ada beberapa negara yang memang dari ASEAN, tapi juga ada yang dari Eropa, ada yang dari Australia, ada yang juga dari benua Amerika. Pak Timothy mau menjawab? Habib Yunis, mereka konsensus dulu. Jawab. Silakan, siapa yang mau jawab? Kenapa di tahun ini akan ada teman-teman penyandang disabilitas yang ikut menjadi salah satu komisi di dalam konser Basarnas 2023? Pertanyaan pertama. Iya, awalnya ini memang Tom sendiri mau mengenalkan lagu musik klasik ke Indonesia. Pak Tom pernah berkata selama saya hidup, pokoknya satu hari itu untuk setiap hari itu untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Jadi memang dia sangat keras dengan Indonesia, ya. Tidak ada ras, background apa segala, tidak ada yang pernah dilihat seperti itu. Terus untuk yang penyandang disabilitas, Kafar setahu saya sih tidak ada ya dari komisi acara. Ya. Nggak, kalau iya, saya tambahin lagi, sebenarnya bukan kita kucilkan atau enggak, cuma selama ini yang apply atau yang audisi juga bukan penyandang disability. Tapi kalau memang ada yang audisi atau apa, kita nggak akan membeda-bedakan. Kita punya paduan suara, saya lupa kalau ini dia ikut apa enggak. Tapi kita dari paduan suara itu ada satu ibu-ibu yang sudah ikut dan mereka orang Tomo Society dari awal berdirian tahun 86 sampai sekarang. Dan beliau umurnya sudah 88 tahun. Jadi memang bukan disabilitas, tapi kita mengajak semua, mewakili semua dari umur 14, 13 sampai umur 88. Sebenarnya Pak Tom sendiri juga bukan orang yang muda lagi, tetapi memang jiwanya muda. Ya, beliau sendiri sudah umurnya 83 tahun dan selalu tidak pernah berhenti bekerja. Mungkin saya jawab tentang gagasan tentang masyarakat nasional. Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar kan. Kita kadang-kadang sudah lupa bahwa kita adalah negara yang kecil dan segala macam. Sebenarnya kita tidak. Kita bangsa yang besar. Kita harus bangga dengan segala budaya yang kita miliki. Budaya Indonesia itu sangat limpah. Saya selalu mengatakan bahwa kita jangan pernah minder dari orang Indonesia. Nah, gagasannya adalah Pak Seketong. Dia mengatakan bahwa kita di Indonesia perlu menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini bertaraf internasional. Skala pemain-pemain musisi kita ini nggak kalah dengan yang dari luar negeri. Orang Indonesia seperti Rebecca Kong, dia sudah menang di salah satu kompetisi yang terkenal di dunia dan pemenangnya adalah orang Indonesia, mengalahkan Cina, mengalahkan negara-negara Eropa yang lainnya. Lalu bukan itu saja, JSO atau Jakarta Symphony Orchestra, tim ini yang dari 100% Indonesia yang sudah pernah keliling ke Singapura, ke Australia, New Zealand dan seterusnya. Mereka pentas di Singapura punya konser namanya yang kayak Duran itu, Esplanade, dan itu sold out, benar-benar sold out. Jadi orang Singapura itu bingung kok bisa sold out, tim dari Indonesia datang dan karsisnya sold out. Untuk sold out di Esplanade itu tidak gampang, tetapi kita sudah membuktikan bahwa kita itu bukan sembarangan. Indonesia itu penuh dengan segala kesenian dan budaya, dan itulah yang harus kita kembangkan. Nah, Pak Seketong mempunyai gagasan tersebut yang dia wujudkan hal itu secara nyata sehingga masyarakat Indonesia
terutama warga Jakarta itu bisa menikmatinya. Mungkin gagasan di situ. Saya tambahin sedikit, Pak Sifat juga mempunyai quote di mana sangat betul kita harus pikirkan. Pak selalu bilang, jangan minder karena Indonesia itu luar negerinya luar negeri. Itu betul sekali. Nah, kadang-kadang kita selalu pikir luar negeri lebih baik, tapi saya waktu di Eropa, Indonesia adalah luar negeri. Jadi kita nggak boleh minder dan kita harus membuktikan, membanggakan diri bahwa kita banyak sekali talenta. Baik, terima kasih.